محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Sudah keluar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم عليك سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا شهيد يا غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم أمين والله من لجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. Mari kita bersama-sama menyampaikan salam kepada Abu Abdullah Al-Husain. Assalamu ala Al-Husain wa ala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul di majlis yang insyaallah berbarakah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan setiap majlis yang disebut di dalamnya manusia-manusia suci, yang insyaallah dengan keberkahan ini kita bisa mendapat kemuliaan dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Al-Faqir mohon izin kepada guru Al-Faqir Ustaz Hashim Al-Habsyi hafizahullah taala wa matta'na bi baqaihi zamanan tawilan bi barakati salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil wajib. Panitia dan ikhwan wa akhwat mukminat, terima kasih banyak telah mengizinkan Al-Faqir untuk bersilaturahmi, mengambil berkah di majlis yang insyaallah kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena sebuah tempat tidak ada kemuliaannya kecuali ketika disandingkan kepada orang mulia. Ka'bah hanyalah sebuah batu, akan tetapi ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua orang berharap untuk menyentuhnya. Tanah, orang semua menginjaknya, tapi ketika disandingkan kepada Abi Abdullah Al-Husain, orang akan memuliakan, bahkan meletakkan dahinya di atas tanah tersebut. Hingga ada hukum-hukum khusus, diharamkan untuk menajiskan tanah tersebut dan lain sebagainya. Ini sebuah benda yang terkadang dihinakan, tidak ada harganya di mata manusia, tetapi menjadi mulia, memiliki hukum khusus di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika hal tersebut dinisbatkan kepada zat-zat yang maha suci, zat-zat yang maha mulia. Begitu juga dengan zaman. Zaman tidak ada kemuliaan apapun, tetapi ketika zaman
kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat mulia, maka waktu dan zaman itu akan menjadi mulia pula. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan tidak ada kemuliaannya kecuali ketika telah diturunkan di dalam Al-Quran, maka Allah muliakan bulan Ramadan dengan kemuliaan yang khusus, dan secara khusus ketika diturunkan di malam-malam Lailatul Qadar. Begitu pula dengan bulan Muharram yang sedang kita peringati di hari-hari ini, adalah salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan juluki dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci. Ada 12 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah sucikan. Di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram serta bulan Rajab. Bulan Muharram artinya bulan suci, itu bulan yang dimana ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka memuliakan dan menjadikan bulan-bulan ini bulan-bulan yang suci, dijauhkan dari segala macam kezaliman, pertumpahan darah, karena memiliki aturan khusus, tradisi zaman menurut mereka. Kan tapi apalah daya, ternyata umat yang begitu mulia, yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal kehormatan seperti ini hingga menghinakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan, sucikan, dan melecehkan hingga membantai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Karbala. Dan alhamdulillah di malam ini kita diberi kesempatan untuk duduk, meratap, mengambil ibrah, dan telah masuk ke malam ke-7 dari malam-malam duka keluarga Nabi. Ikhwani wa akhwati sekalian, malam ke-7 di bulan Muharram ada sebuah tradisi di kalangan para khutbah, di kalangan para pengisi acara, khususnya di Irak, di Iran. Mereka memiliki tradisi dalam membahas suatu pembahasan di setiap malamnya, dari mulai malam pertama hingga malam ke-10. Di antaranya di malam ke-5, contohnya mereka membahas masalah Muslim bin Aqil. Malam ke-6 membahas masalah Ansarul Husain, para sahabat-sahabat Imam Husain. Malam ke-7 membahas masalah Abu Fadl Abbas. Malam ke-8 masalah Al-Qasim. Malam ke-9 masalah Ali Al-Akbar. Dan malam ke-10 Abdullah Radhi, hingga hari ke-10 pembahasan masalah Maktal secara khusus, atau beberapa hal yang berkenaan dengan mengambil ibrah dari sosok-sosok mulia itu. Malam ini, malam ke-7, kita berusaha mengambil pelajaran dari sosok Abu Fadl Abbas. Walaupun tak di akhir kita akan menunjukkan beberapa musibah yang ditimpa atau dialami oleh sosok saudara Al-Husain, Abu Fadl Abbas. Di hari kedua bulan Muharram, Al-Husain tiba di tanah Karbala. Setelah beliau melakukan perjalanan keluar dari Madinah di akhir bulan Rajab, ada yang mengatakan dalam riwayat 28 Rajab, Al-Husain keluar dari Madinah dan masuk ke kota Makkah di awal Sya'ban, kemudian tinggal di kota Makkah kurang lebih hampir 4 bulan, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan 1 hari sebelum haji beliau keluar dari kota Makkah menuju Karbala, hingga sampai ke kota Karbala atau di tanah Karbala, memasuki kota Karbala pada tanggal 2 Muharram. Artinya Al-Husain malam ini sudah berkemah. Malam ini sudah berkemah di padang Karbala. Sudah kurang lebih hampir 1 minggu beliau tinggal di padang Karbala, sudah 5 hari. Hari kedua beliau sampai. Hari ketiga Ubaidillah bin Ziyad mendengar kabar bahwa Husain telah sampai di padang Karbala dan mulai dilarang untuk melanjutkan perjalanannya ke Kufah.
oleh pasukan Al-Hur pada kali yang diutus oleh Ubaidillah bin Ziyad. Dan Ubaidillah bin Ziyad di hari ketiga mulai menyampaikan khutbahnya yang terkenal hingga mengancam warga Kufah jika di antara mereka ada yang bergabung dengan Abi Abdullah al-Husain, maka kata Ubaidillah bin Ziyad, aku tidak akan segan-segan untuk memisahkan kepala dari tubuhnya. Ini ancaman, keluar berbagai macam ancaman dan tahdid muncul dari Ubaidillah bin Ziyad yang baru saja memimpin dan menguasai kota Kufah pada kala itu dan menutup seluruh kota Kufah supaya tidak ada yang keluar dari Kufah menuju Karbala, dan mengkhususkan satu pintu untuk keluarnya warga Kufah menjadi pasukan-pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Dan di hari keempat setelah menyampaikan khutbahnya, Ubaidillah bin Ziyad menyiapkan tidak kurang dari 30.000 pasukan untuk dikirim dari Kufah menuju Karbala. Dan pada hari kelima, pasukan-pasukan tersebut telah berkumpul sampai di kota Karbala, atau di tanah Karbala, di padang Karbala, dan mulai tampak suatu fenomena yang menakutkan dan mengerikan, bahkan menyedihkan bagi keluarga Nabi. Dan pada hari ini, hari ke-6, seluruh pasukan dikumpulkan, dikerahkan dengan segala macam senjata yang dimilikinya, telah siap untuk membantai Abi Abdullah al-Husain. Hari ke-6. Bahkan dalam riwayat dikatakan hari ke-7 tadinya sudah siap untuk membantai. Akan tapi Al-Husain meminta agar diundurkan, agar diakhirkan ke hari ke-10 pada hari Asyura. Dan malam ini, di malam ke-7, mulai sulit untuk melakukan sebuah perjalanan keluar masuknya pasukan Abi Abdullah al-Husain secara khusus untuk menggapai Sungai Al-Qami, Sungai Furat. Ini kondisi yang kurang lebih sedang berada di padang Karbala oleh Abi Abdullah al-Husain. Ikhwani wa akhwati sekalian, duduknya kita semua di majlis duka Abi Abdullah al-Husain bukanlah hanya dorongan emosional semata, akan tapi ini adalah bentuk imtithalul amr, bentuk menjalankan perintah, bentuk melakukan sebuah ibadah yang diminta oleh Imam Maksum alaihi wassalam. Suatu ketika ada seorang sahabat Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi wassalam. Ketika itu beliau mendatangi sang imam dan masuk di bulan Muharram, di awal bulan Muharram ibn Syabib, meminta kepada sang imam banyak nasihat, hingga pada akhirnya al-imam menasihati Ibn Syabib, in kunta bakian fakilil Husain. Wahai putra Syabib, jika engkau memang mampu untuk menangis, maka menangislah untuk Al-Husain. Fakki, ada perintah di situ. Bahkan dalam hadis lain, hadis tentang Suma'ah, ketika Al-Imam Ja'far As-Sadiq dalam sebuah kitab yang tidak kalah penting untuk kita baca hadis ini, di kitab Kamil Ziyarah, kitab yang cukup kuno yang dikarang di era Ghaibah Sughra. Kitab ini bahkan beberapa ulama mengatakan bahwa perawinya semuanya adalah thiqah. Walaupun ada beberapa ulama seperti Syekh Khuli di akhir hayatnya beliau mengatakan tidak semua, tetapi mayoritas perawinya adalah bisa dipegang dan riwayatnya bisa dijadikan sebagai sandaran periwayatan. Salah satu hadis yang dikutip dalam kitab ini adalah masalah berziarah, masalah keutamaan mengadakan sebuah majlis azan. Suatu ketika
Al-Imam Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, beliau berkata kepada sahabat di Suma'ah, Musma' Kardi. Al-Imam Ja'far mengatakan, ya Musma' anta min ahli al-Iraq. Musma' ini salah seorang sahabat Imam Ja'far yang datang bersilaturahmi dengan Imam Ja'far. Kata sang imam, wahai Musma', aku mendengar engkau ini ahli Irak, orang penduduk Irak. Tidakkah engkau berziarah kepada datukku Al-Husain? Kata Musma', bala ya maulai, aku menziarahi datukmu Al-Husain, akan tapi tidak mampu untuk sering untuk berziarah karena posisiku tinggal bukan dekat dengan Karbala. Aku tinggal di Basrah yang posisinya itu cukup jauh, kurang lebih sekitar 600 km. Jadi kalau dari sekarang di hari-hari Arba'in itu orang-orang Basrah melakukan perjalanan dari Basrah ke Karbala itu kurang lebih 20 hari berjalan. Dari tanggal 1 Safar sampai ke Karbala pada tanggal 19 malam 20. Ini orang-orang Basrah susah. Itu dulu mereka untuk melakukan perjalanan ke Karbala sulit. Sehingga alasan inilah yang digunakan oleh Musma' agar bisa diterima alasannya tidak mampu melakukan ziarah secara rutin dan sering. Kemudian kata sang imam, wa indana man yatba'u hawa hadhihi al-khalifah. Bukan cuma itu hai imam, aku pun selain karena jarak yang cukup jauh dari Karbala, ada mata-mata dari pihak khalifah di zaman itu yang selalu memantau siapa saja yang melakukan ziarah dan hubungan dengan Karbala. Karena setiap zaman kita ketahui baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah mereka ketakutan ketika ada orang-orang yang melakukan ziarah kepada Abi Abdillah. Banyak kisah-kisahnya yang mungkin belum bisa aku sampaikan pada malam ini. Pelarangan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah untuk Syiah Amirul Mukminin berziarah kepada makam Karbala. Ini alasan kedua yang disampaikan oleh Musma'. Bukan cuma itu, ditambah lagi banyak kabilah-kabilah antara Basrah dan Karbala dari kabilah-kabilah para Nasibi, yang para pembenci keluarga Nabi. Sehingga untuk melakukan ziarah itu sangat sulit. Selain jaraknya jauh, mata-mata dari penguasa, para pembenci keluarga Nabi pun banyak antara Basrah dan Karbala. Hingga sang imam mengatakan kepada Musma' Kardi, jika demikian tidakkah engkau menyebutkan, menceritakan kisah tentang apa yang terjadi kepada Datuk Al-Husain? Kata Musma', bala ya Rasulullah, kalau untuk menceritakan, menyebutkan, aku pun melakukan hal tersebut dan sudah menjadi rutinitasku. Kemudian sang imam melanjutkan, fatajza, apakah hingga sampai kondisi jaza itu ratapan, bukan hanya menangis. Menangis itu al-buka, meneteskan air mata yang terkadang ada dorongan dari hati karena kesedihan ataupun tidak sedih. Meneteskan air mata itu masuk ke dalam kondisi buka, dan itu fadilahnya tidak kecil. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang menangis atau membuat orang menangis, au tabaka, sebagian orang menerjemahkan tabaka artinya pura-pura menangis, kurang tepat. Mungkin lebih tepat tabaka itu artinya berusaha untuk menangis. Dia tidak bisa menangis, tapi berusaha mengusahakan dirinya agar menangis. Maka dalam hadis dikatakan wajabatlah jannah, maka surga wajib untuknya. Ini untuk orang yang menangis. Musma' bukan cuma menangis, sampai ke kondisi jaza. Ketika sang imam, apakah kau menyebutkan cerita dan musibah Abu Abdillah Al-Husain hingga sampai kondisi jaza? Kata Musma', wallah ya imam, wa asta'biru lidzalik. Bahkan bukan cuma aku sampai kondisi jaza, aku pun bisa mengambil ibrah.
Setiap kali aku duduk menyebutkan kondisi-kondisi dan cerita tentang Abu Abdullah Al-Husain sampai kondisi jaza, dan aku mengambil suatu pelajaran dari jaza tersebut. Hatta yara ahli athar ala dzalik. Sampai aku melihat keluargaku, mereka terheran-heran dengan kondisiku. Karena kondisiku mulai berubah ketika masuk ke bulan Muharram. Fa'amtani'u min at-ta'am hatta yastabina dzalika fi wajhi. Aku pun mulai menghalangi diriku tidak nafsu untuk banyak makan hingga nampak kesedihan dalam wajahku. Kemudian kata sang imam, rahimallahu dama'ata. Ini doa sang imam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati tetesan air matamu. Amma innaka, imam melanjutkan menjelaskan efek dari sebuah majlis duka yang diadakan tidak harus banyak. Satu keluarga, anak dengan kepala abahnya, dengan istrinya, selama kondisinya itu li Abi Abdillah Al-Husain untuk ahlul bait Nabi hubban lahum, maka pahalanya akan didapatkan oleh orang tersebut. Apa pahalanya? Al-Imam melanjutkan setelah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merahmati air matamu dan akan mengganti air matamu dengan pahala yang besar di sisi Allah. Di hadis lain kita ketahui bahwa jika ada seorang Syiah menangis untuk Abi Abdillah Al-Husain dan sampai tetesan air matanya menuju sampai ke pipinya, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Tetesan air mata sampai ke pipi, walau sebesar sayap lalat. Teks riwayatnya seperti itu. Walau janah ba'ullah. Ini masalah tetesan air mata. Kita lanjut dengarkan apa yang disampaikan oleh sang imam untuk Musma bin Kathir. Setelah didoakan oleh imam air matanya. Amma innaka, kata sang imam, sesungguhnya engkau wahai Musma, ketika engkau demikian melakukan sebuah majlis, duduk berkumpul sampai kondisi jaza dan menangis menatapi Abi Abdillah Al-Husain, amma innaka minal ladzina yu'adduna fi ahli al-jaza'i lana, sesungguhnya engkau jika demikian termasuk orang-orang yang meratapi kami ahlul bait. Walladzina yafrahuna li farahna, jika demikian engkau pun termasuk orang yang senang ketika kami senang. Wa yahzanuna li huznina, engkau termasuk orang yang sedih ketika kami bersedih. Wa yakhafuna li khaufina wa ya'manuna idza amanna, engkau termasuk orang yang takut ketika kami takut dan merasa aman ketika kami aman. Jadi kesedihan, kegelisahan bukan karena masalah yang menimpa kita, tapi ketika menimpa ahlul bait. Tolok ukur ketenangan, kenyamanan, ketakutan itu adalah ketika disandingkan kepada ahlul, bukan secara personal. Seperti halnya kita dengarkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW ketika menjelaskan masalah musibah Amirul Mukminin. Ketika dalam khutbah Ramadaniyah, ketika Rasulullah menjelaskan khutbah Ramadan bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, kalian akan menjadi tamu-tamu Allah. Di akhir khutbah itu Rasulullah menangis dan menceritakan masalah musibah Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa engkau akan syahid di bulan Ramadan ini. Pertanyaan Imam Ali alaihi afdhalus salatu wassalam cuma satu. Beliau mengatakan, apakah aku ya Rasulullah dalam kondisi aman dari agamaku? Kemudian kata Rasulullah, "Na'am, engkau dalam kondisi aman." Musibah yang menimpa Ali bin Abi Thalib dengan ditebasnya beliau, dirampas segala haknya, beliau tidak anggap itu sebagai musibah. Bahkan beliau mengatakan beberapa ketika darah mengucur dan membasahi janggutku, itu tidak dianggap sebagai musibah karena agamaku dalam kondisi aman. Agama Rasulullah aman, agama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi aman, sehingga musibah apapun yang menimpaku tidaklah menjadi masalah. Kalau ukurnya adalah bukan personal, tapi kalau ukurnya adalah masalah agama Rasulullah SAW. Ini juga demikian. Jadi
seseorang akan dijadikan sebagai syiahnya Rasulullah dan Ahlul Baitnya ketika ia masuk ke ranah jaza dan meratapi Abi Abdillah Husain. Sifat-sifatnya adalah orang-orang yang yakhafuna li khaufina wa ya'manuna idza amanna. Mereka akan takut ketika kami takut, bukan takut karena diri mereka. Dan mereka akan merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang. Kapan? Ketika Ahlul Bait dalam kondisi nyaman. Oleh karena itu, para pecinta dan Syiah hakiki adalah yang di kepalanya dia adalah Ahlul Bait, di kepalanya dia adalah Imam Zaman. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Kemudian Al-Imam Ja'far As-Shadiq melanjutkan menjelaskan efek utama dari sebuah iqamatil majlis, mendirikan sebuah majlis azan. Beliau mengatakan, amma innaka, maka sesungguhnya engkau wahai Musma yang telah mengadakan sebuah majlis dan menangis meratapi Abi Abdillah Husain, amma innaka satara 'inda mautika wa hudur aba'i lak, maka sungguh wahai Musma, jika demikian engkau akan melihat saat kematian mendatangimu, hadirnya datu-datu kepadamu. Wa wassaituhum malakal maut bik, dan akan aku wasiatkan kepada mereka agar malaikat maut bersikap baik kepadamu. Wa ma yulaqawnahu bihi minal bisyarah, dan akan mewasiatkan kepada malaikat maut agar menyampaikan sebuah kabar gembira untukmu. Ma taqirru bihi ainu, yang akan membuat dirimu senang. Qablal maut, bahkan sebelum waktu wafat tiba. Jadi engkau dalam kondisi masih proses kematian, engkau sudah merasakan akan mendapatkan sebuah kebahagiaan surgawi. Famalakul maut araqqu 'alaika wa ashaddu rahmatan lak, maka sungguh malaikat maut dia akan menjadi sosok yang lebih baik, lebih lembut minal ummi syaqiqah ala waladiha, dari seorang ibu kepada anaknya. Ini sebuah efek yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ma'sum kepada seorang yang tidak mampu berziarah karena satu dan lain hal, cuma mampu mengadakan sebuah majlis azan hubban li Abi Abdillah Husain. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan wa akhwat sekalian, alhamdulillah malam ini malam ke-7, malamnya Abu Fadl Abbas. Ada sebuah ayat menarik yang cukup pas untuk kita sebutkan dan kita ambil berkah dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat pada Allah, pada Rasulnya, dan takut pada Allah dan bertakwa, wa yattaqi, menjaga dirinya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul faizun, maka mereka lah hakikatnya orang-orang yang faiz, orang-orang yang beruntung, yang menang. Dari ayat ini sekilas kita akan paham bagaimana kita bisa sampai ke ranah al-fawaz, kondisi kemenangan, keberuntungan, dengan menjalankan sifat-sifat tadi: taat pada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, dan memiliki sifat takwa. Ya laitana kunna ma'akum fanafuza fawzan 'azima. Kita berharap untuk mendapatkan al-fawaz, menjadi orang-orang yang faizin. Ayat Al-Quran menjelaskan bahwa cara untuk menggapai keberuntungan, kemenangan adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati sekalian, berkenaan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Tidak mungkin seseorang bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ia dahului dengan sebuah kemaarifatan, dengan sebuah pengetahuan. Karena taat untuk menjalankan suatu perintah harus didahului dengan sebuah ilmu, pengetahuan. Orang yang tidak paham ilmunya, ilmu tentang sholat, tidak mungkin dia bisa melakukan sholat. Orang yang tidak paham masalah puasa, tidak mungkin dia akan benar dalam menjalankan ibadah puasa. Begitu juga dengan haji. Siapa yang tidak paham haji, maka mustahil dia akan sukses menjadi haji yang mabrur. Perlu ada yang namanya muqaddimah, pengetahuan, ma'rifah. Ini tingkatan yang sangat mendasar dan cukup penting. Oleh karena itu, ahli taat itu pasti ahli ilmu. Karena terkadang orang banyak melakukan ketaatan tanpa didasari ilmu, bukan ketaatan yang dia jalankan, malah kemaksiatan. Dan itu banyak. Oleh karena itu dalam hukum fikih contohnya, ketika kita masuk ke ranah amar ma'ruf nahi munkar, banyak syarat-syaratnya. Tidak sembarangan orang yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya adalah syarat untuk bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah hendaknya dia paham ma'ruf, bahwa ma'ruf itu adalah ma'ruf dan munkar adalah munkar. Jika tidak, maka ia akan memerintahkan yang munkar dan melakukan yang ma'ruf. Ini sebuah kondisi yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, wa may yuti'illaha wa rasulah dalam ayat ini jelas mengatakan bahwa sebelum masuk ke ranah taat, sebelum masuk ke ranah taat dan kepatuhan, hendaklah engkau membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan. Ini hal-hal yang penting. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ilmu menghasilkan sebuah amal. Makanya dalam ayat itu banyak kita dapat dalam ayat Al-Quran, alladzina amanu wa amilus shalihat. Al-amalus salih itu muncul dari sebuah keimanan. Dan keimanan itu adalah sebuah keyakinan yang muncul dari sebuah pengetahuan. Orang mengkaji, memperdalami dan memahami makna-makna kebenaran hingga muncul sebuah keyakinan dalam hatinya dan mengamalkan sebuah amal perbuatan. Sehingga ada mata rantai antara keilmuan dan keimanan serta ketaatan. Persis ketika kita dapati dalam sebuah ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Begitu juga dengan ayat-ayat lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Masalah salat, jika wahai orang beriman ketika kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah muka kalian, tangan kalian. Masalah ayat wudu. Iman dulu yang dibahas. Dan keimanan itu menyingkap adanya sebuah ilmu. Tidak mungkin ketaatan, amal soleh dilakukan tanpa sebuah ilmu pengetahuan. Ini pelajaran yang perlu kita ambil dari ayat ini. Kemudian dilanjutkan, bukan cuma taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya untuk menggapai sebuah keberuntungan, tapi perlu ada satu sifat khusus, yaitu khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhsyallaha, karena terkadang ada orang melakukan amal saleh, taat kepada apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, tapi tidak takut kepada Allah. Artinya tidak takut hingga ia mengabaikan beberapa perintah, tidak akan menjadi al-abdus saleh di situ. Dan yang punya kemampuan untuk takut total kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang punya ilmu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang hanya takut kepada Allah adalah ahli ilmu. Jadi pentingnya ilmu itu menjadi salah satu dorongan seseorang untuk takut kepada Allah dan untuk sukses melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah orang itu menjalankan ketaatan kepada Allah dan memiliki sifat khasyah, maka otomatis mudah
bukan pasti. Ada mudah seseorang untuk melakukan sampai ke derajat takwa, wa yattaqi, dan dia pun melakukan takwa. Takwa artinya menjalankan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bertakwa? Karena sebuah amal perbuatan, ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak mungkin bernilai di mata Allah kecuali dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal soleh, amal perbuatan hanyalah dari orang yang bertakwa. Seberapa besar seseorang memiliki ketakwaannya, maka sebesar itu pula amal perbuatannya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan perlu disandingkan, digabungkan dengan ketakutan dan keimanan. Sehingga begitu penting yang namanya ilmu, begitu penting yang namanya iman, dan begitu penting menjalankan sebuah taklif lewat ketaatan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini setelah dilakukan, maka akan mendapatkan sebuah hasil utama. Faulaika humul faizun. Maka orang yang demikianlah yang disebut dengan faizun, orang-orang yang beruntung. Ikhwani wa akhwati sekalian, berkenaan dengan malam ketujuh ini, kita sedang membahas sosok agung, sosok yang dalam ziarahnya para imam alaihi wassalatu wassalam menjelaskan dengan sifat-sifat khusus ketika menyebutkan tentang Abul Fadl Al-Abbas. Al-Imam Ja'far As-Shadiq ketika berziarah kepada pamannya Abul Fadl Al-Abbas, beliau mengatakan, Assalamu alayka ya Abul Fadl Al-Abbas. Bahkan dalam sebuah ziarah pertamanya, Assalamu alayka ya Abdus Saleh, wahai hamba yang saleh. Hamba, sampai ke tingkatan hamba. Artinya dia tidak lagi memiliki apa yang ia miliki. Semua yang ia miliki adalah milik tuannya. Itu sifat seorang hamba. Seorang budak, dalam sebuah fikih, di kitab fikih dikatakan bahwa al-abdu wa ma yamlik li maula. Sebuah kaidah bahwa seorang hamba sahaya, seorang budak, dirinya dan apa yang ia miliki itu milik tuannya. Nah, ketika kita mendapati bahwa Rasulullah SAW dalam Al-Quran dikatakan sebagai hamba, subhanalladzi asra bi'abdihi, artinya Rasulullah tidak lagi melihat dirinya seorang yang memiliki apapun. Apa yang dia miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini makrifat yang begitu tinggi, ilmu dan keimanan yang begitu tinggi. Dan sosok Abul Fadl Abbas telah sampai ke tingkatan seperti ini. Ia tidak lagi melihat dirinya memiliki satu kedudukan di mata manusia. Dia hanya melihat dirinya ada seorang hamba dari hamba-hamba imamnya. Oleh karena itu dikatakan, Assalamu alayka ya Abdus Saleh. Salam sejahtera atasmu wahai hamba yang saleh. Al-muti'u lillahi wa lirasulih, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, persis seperti ayat yang tadi. Dari sini kita paham bahwa Abul Fadl Abbas bukan cuma dia memiliki derajat kehambaan, tapi dia sampai ke tingkatan ketaatan yang mutlak. Yang dari situ kita paham ada sebuah ilmu yang sempurna, ada ma'rifat yang begitu tinggi, ada takwa yang begitu agung, sehingga sampai ke tingkatan Al-Abdus Saleh. Bahkan ada sebuah julukan khusus dalam ziarah itu dikatakan Nafidul Basirah. Abul Fadl Abbas ini kekhususannya adalah basirahnya terbuka. Basirahnya, mata hatinya terbuka sehingga ia bisa paham mana al-haq dan mana batil. Dari sini menjadi sosok-sosok yang mulia. Dan kita dengar sebuah kisah yang begitu terkenal ketika menyebutkan tentang sosok-sosok Abu Fadl Abbas pada Karbala. Bahkan kalau kita kilas balik
kita melihat ketaatan Abu Fadl Abbas ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba alaihi afdhalus salatu wassalam wafat. Kemudian Al-Imam Al-Hasan mulai dibawa oleh Al-Imam Al-Husain dan keluarganya oleh Hashim untuk dibawa ke makam datuknya Rasulullah SAW dengan keranda. Akan tetapi dihalang oleh pasukan khalifah di zaman itu dan melarang agar keranda Al-Imam Al-Hasan untuk sampai ke makam Rasulullah SAW. Hingga terjadi sebuah pertikaian dan sampai panah dilemparkan oleh pihak musuh menancap kerandanya Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Ketika melihat kondisi seperti itu, Abu Fadl Abbas pun mulai mengeluarkan pedangnya karena dia mulai murka melihat kondisi yang tidak lagi mengenal mana batas-batas kehormatan bagi keluarga Nabi. Ketika mengeluarkan pedangnya, Imam Husain menahan. Ya akhi Al-Abbas, wahai saudaraku Abbas, bahwa la tukhrij sayfak, jangan kau keluarkan pedangmu saat ini. Ada hari di mana kita akan butuh pada pedangmu nanti. Menjelaskan bahwa ketaatan itu harus dilakukan dalam setiap kondisi, baik dalam kondisi mengharuskan dia gerak atau mengharuskan dia untuk tidak melakukan pergerakan. Otomatis saat itu Abu Fadl Abbas pun mulai mengurungkan niatnya dan bersabar hingga tiba waktu di mana Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain meminta kepada Abu Fadl Abbas untuk maju ke medan laga di hari Asyura. Hari yang dimana Abu Fadl Abbas menjadi seorang pemilik panji, pemegang panji. Artinya sahibur rayah ini dalam istilah Arab, panji yang dimaksud itu menjadikan tanda seseorang itu kesatria. Yang kedua, bahwa kemenangan dan kehancuran suatu kelompok dan pasukan dilihat dari pemilik panji itu. Jangan sampai panji itu jatuh ke tanah dan diambil oleh pihak musuh. Ketika diambil, maka artinya pasukan itu telah dikalahkan. Ini beberapa aturan atau tradisi dalam dunia peperangan di zaman kala itu. Dan Al-Husain menjadikan panji perangnya kepada Abu Fadl Abbas seperti halnya Rasulullah menjadikan panji perangnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan Imam Ali bin Abi Thalib menjadikan panji kepada Al-Hasan atau Al-Husain atau Malik Al-Ashtar dalam beberapa peperangannya. Dan khusus di perang Karbala, panji kehormatan itu Al-Husain berikan kepada Abu Fadl Abbas. Dan panji itu biasanya orang yang memegang panji tidak keluar di pertama, jadi akhir. Jadi jangan sampai orang yang memegang panji di keluar pertama, jika ada apa-apa yang menimpa dirinya, otomatis pasukan akan dianggap sebagai pasukan yang kalah. Oleh karena itu Abu Fadl Abbas dalam kondisi terakhir, setelah melihat keluarga Nabi banyak terbantai, dari para sahabat mulai banyak yang terbunuh, dan mulai sedikit bahkan hampir tidak ada lagi para pasukan di pasukan Al-Husain kecuali Al-Husain dan Abu Fadl Abbas pada kala itu. Al-Imam Husain tidak meminta Abu Fadl Abbas untuk berperang. Ini satu poin yang perlu kita pahami, bahwa majunya Abu Fadl Abbas ke medan laga dan sampai ke Sungai Furat dan mengambil air itu bukan peperangan. Itu permintaan untuk mengambil air dari Al-Husain. Karena ketika Al-Husain masuk dan mengantarkan jasad-jasad suci, khususnya Aliul Akbar pada kala itu, ketika dibawa ke kemah dan mulai nampak sebuah rintihan dan tangisan dari pihak keluarga Nabi, Sayyidah Zainab keluar membawa Abdullah Ar-Radhi dan meminta kepada Al-Husain untuk mencari sebuah air. Wahai putraku, wahai saudaraku Al-Husain, abangku Al-Husain, tidakkah engkau bisa mencarikan air
setetes atau mintakan kepada mereka untuk anak-anak kecil, khususnya Abdullah Radhi. Nah, sebelum itu akhirnya Al-Husain memanggil saudaranya Abu Fadl Abbas untuk mengambil air, hingga naiklah Abu Fadl Abbas ke kudanya dan maju ke medan laga. Dan ketika itu mulai dihadang oleh beberapa pasukan, tetapi dengan kegagahan dan kegigihan beliau pun sampai ke Sungai Furat, Sungai Al-Qami. Dan ketika itu kita dapat perhatikan Abu Fadl Abbas sampai ke bibir sungai dan mengambil air itu hingga merasakan dinginnya air. Ketika hendak meminum dan mengangkat itu, Abu Fadl Abbas melempar air itu dan mengatakan, ya nafsu min ba'dil Husaini hudi, wahai jiwa, nyahlah engkau setelah Al-Husain. Bagaimana engkau berani untuk meminum air sedangkan imammu, pemimpinmu, tuanmu dalam kondisi kehausan? Spontan Abu Fadl Abbas tidak mau merasakan segarnya air itu dan merelakan dirinya untuk kehausan demi Abi Abdullah Al-Husain, mendahulukan sang imam dari dirinya. Tidak lagi melihat dirinya pada kala itu. Yang dilihat adalah pemimpinnya, imamnya. Spontan mengisi air itu dengan girbahnya dan membawanya ke kemah. Uniknya, Abu Fadl Abbas membawa air itu di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, dan panji pun berada di tangan kirinya, dan dia ikatkan panji itu di tubuhnya. Ketika ia berjalan dan beberapa langkah kudanya, ada serangan musuh hingga tangan beliau dipatahkan, ditebas tangan beliau hingga terlemparlah pedangnya. Kemudian ketika beliau melihat kondisi tidak lagi aman, beliau gigit yang namanya girbah itu agar tidak tumpah dan bisa beliau sampaikan ke kemah keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tetap memegang itu panji hingga pada akhirnya panji itu ia dekap dengan tubuhnya, dan tangan beliau yang sebelah kiri akhirnya ditebas oleh musuh hingga kedua tangan beliau berlumuran darah. Di sini Abu Fadl Abbas tidak ketakutan karena girbah aman, panji dalam kondisi aman, walaupun kondisi beliau sudah lagi tidak kondisi yang sangat mengenaskan pada kala itu. Setelah itu beliau tetap berusaha berlari hingga sampai ke kondisi ada perintah dari pihak Umar bin Sa'ad, yang mana ia melihat kondisi Abu Fadl Abbas yang begitu gigih maju ke medan laga untuk membawa air ke kemah. Umar bin Sa'ad teriak, celakalah kalian semua wahai pasukan, sungguh jika sampai satu tetes yang dibawa Al-Abbas putra Ali ke kemah, maka kalian semua akan binasa. Ketakutan yang dimiliki oleh pihak musuh membuat seluruh pasukan Umar bin Sa'ad keluar dan mengeluarkan seluruh panah-panahnya. Hingga dalam riwayat dikatakan ketika itu panah yang diluncurkan kepada Abu Fadl Abbas dari pihak musuh bagaikan hujan deras hingga menancap ke tubuh Abu Fadl Abbas. Bahkan dikatakan bahwa tubuh Abu Fadl Abbas bagaikan unfud, bagaikan landa. Dan itu tidak menjadi masalah bagi Abu Fadl Abbas. Yang membuat beliau tersakiti dan membuat beliau sedih adalah ketika mata beliau terkena panah dan mata sebelahnya tertutupi oleh darah. Itu pun tidak terlalu menjadi masalah bagi beliau. Yang beliau menjadi masalah ketika satu panah menancap di girbah itu, yang mana beliau telah berjanji kepada keponakannya Sukainah untuk membawakan sebuah air
Walaupun demikian, beliau tetap bergigih maju ke medan laga untuk kembali ke kemah membawakan sisa-sisa air. Akan tapi dari belakang beliau dilempar dan dipukul dengan sebuah besi kayu yang cukup besar hingga membuat beliau tumbang ke tanah Karbala. Beberapa penyair mengatakan bahwa bisakah kita bayangkan seseorang yang menaiki kuda, seorang ketika menaiki kuda tinggi, kemudian ia ketika akan turun dari kudanya atau jatuh dari kudanya, dengan apa ia akan menahan dirinya? Ada yang mengatakan dengan tangannya. Jika ia tidak memiliki tangan, ia akan menahan dengan dadanya. Tapi bagaimana dengan Abdul Fadl Abbas? Tangannya tidak ada, dadanya penuh panah. Dengan apa kira-kira akan menahan dirinya? Musibah utma, musibah besar. Abdul Fadl Abbas dalam kondisi dihujani panah, tubuhnya penuh dengan panah, tangannya tidak ada, jatuh dari kudanya, kepalanya dibenturkan di atas tanah Karbala hingga tidak muncul suara apapun dari Abdul Fadl Abbas, suara keluhan atau apapun kecuali satu ungkapan, alaika minni salam ya Aba Abdillah. Ucapan salam terakhir kepada sang imam, salam sejahtera atasmu wahai Abu Abdillah al-Husain. Seorang makmum, seorang umat yang menyampaikan salam terakhirnya kepada sang imam, berharap mendapatkan ridha dari sang imam. Mengapa bisa sampai demikian? Nafidhal basirah, mata hatinya, basirahnya terbuka. Ini rahasia dari apa yang digambar oleh Abdul Fadl Abbas. Al-Husain pun langsung menjemput Abdul Fadl Abbas hingga sampai ke jasad Al-Abbas. Dan banyak riwayat ini telah banyak kita dengar. Al-Husain mulai mengangkat Abdul Fadl Abbas, tetapi Abdul Fadl Abbas enggak, malah menurunkan tubuhnya kembali, mengangkat kembali oleh Al-Husain, tubuhnya digendong, dan Al-Abbas menjatuhkan dirinya hingga ketiga kalinya. Al-Husain pun menanyakan, wahai saudaraku Al-Abbas, mengapa engkau setiap kali aku angkat kepalamu, tubuhmu, aku pangkuk, engkau malah menjatuhkan dirimu kembali ke atas tanah? Kata Abdul Fadl Abbas, wahai Husain, wahai imamku, saat ini engkau memangkuku, nanti siapa yang akan memangkumu? Saat ini aku berada di sampingmu, nanti siapa yang akan ada berada di sampingmu saat kau akan wafat? Al-wafa, kesetiaan kepada sang imam. Kemudian Al-Husain setelah melihat kondisi Abdul Fadl Abbas begitu mengenaskan, tidak ada yang disampaikan oleh Al-Husain kecuali al-yawm inkasara dhahri, al-yawm qallat hailati. Hari ini tulang punggungku telah patah. Hari ini sedikit penolongku. Kapan ungkapan ini disampaikan? Ketika robohnya sosok Abdul Fadl Abbas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayyam qalbin yanqalibun wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.